Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, kita tidak ragukan lagi kepakaran Gus Baha Nur Salim, seorang alim allamah masih muda, bidang tafsir, fikih, hadis, dan ilmu keagamaan yang lainnya. Sungguh pun sangat alim allamah. Ternyata kemarin Gus Baha tergelincir berbicara masalah nasab, di mana beliau menyebutkan berkali-kali kalau Habib itu sambung nasabnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu, beliau juga menyebutkan kalau Wali Songo itu juga nyambung ke Yaman dari keturunan Basyaiban. Maka sontak orang-orang yang sudah tahu data fakta tentang, pertama adalah silsilah nasab Wali Songo yang diketahui secara jelas sama sekali tidak nyambung kepada Ba Alawi. Kemudian Gus Baha menyatakan bahwa Wali Songo pada Basyaiban, padahal kita tahu Basyaiban itu adalah Yaman. Kalau Yaman berarti Ba Alawi juga. Yaman itu terkenal Ba-Banya semuanya. Jadi kalau ada nama-nama Ba, itu pasti Yaman. Ba Salamah, Yaman. Ba Fakih, Yaman. Ba Khobbaz, Yaman. Ba Suwaidan, yang kemudian dibaca menjadi Baswedan, itu juga Yaman. Jadi yang namanya Ba itu Yaman, marga Yaman. Dan di Indonesia menjadi bahasa, menjadi nama yang dikenal dengan nama Ba itu dengan digunakan nama yang negatif. Ada yang positif juga, misalnya Bajigur. Jadi Bajigur itu dari Yaman. Ada lagi Bajingan, Yaman juga karena diawali dengan Ba. Ada lagi Bangasat, seperti Baswedan tadi menjadi Baswedan, Bangusat menjadi Bangsat. Itu nama-nama dari Yaman. Kemudian disebutkan berkali-kali, apakah karena beliau sangat dekat dengan para Habib, sehingga mau tidak mau karena perasaan tidak enak, atau terlalu dekat dengan para Habib, atau bisa juga karena gurunya utamanya Mbah Ki Haji Maimun Zubair itu sangat menghormati para Habib. Padahal penghormatan terhadap Habib tidak harus mengakui kalau Habib itu keturunan Rasulullah. Faktanya apa? Faktanya sudah terbongkar, Habib-Habib yang ngaku sebagai cucu keturunan Rasulullah itu tidak bisa membuktikan. Bahkan secara kemodernan, ilmu modern, jelas para Habib itu sama sekali tidak nyambung. Keturunan Arab saja tidak, apalagi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah itu asli Arab. Kenapa Gus Baha bisa terbawa-bawa seperti itu? Dari dulu saya sudah
sangat khawatir suatu saat nanti Gus Baha akan berbicara tentang Habib selama tidak punya ilmu nasab, tidak didukung dengan fakta, tidak membaca perkembangan teknologi, dan ternyata akhirnya terjebak juga. Dan ketika itu dinyatakan oleh Gus Baha, maka saat ini mulai masyarakat mempertanyakan keilmuannya tentang ilmu nasab. Maka sealim apapun, sehebat apapun, ada keterbatasan, ada ilmu yang tidak dimiliki. Dan Gus Baha tidak punya ilmu itu. Tidak punya ilmu itu, lalu berbicara tentang masalah yang bersangkutan dengan ilmu yang tidak dimilikinya, maka terpelesetlah. Kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan, kiai adalah manusia. Sekalipun wali itu juga manusia. Apakah ketika seseorang sudah menjadi wali itu tidak melakukan kesalahan, tidak tergelincir, atau berkata sesuatu yang tidak diketahuinya tanpa sengaja atau dengan sengaja? Tetap yang namanya manusia, sekalipun tingkat wali atau tingkat dewa, ada manusia tingkat dewa, tetap sifat manusia itu bisa salah, bisa tergelincir, bisa tidak sengaja, bisa dengan tanpa kesadaran, atau dengan kesadaran tetapi diyakini, sementara yang diyakini itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Sungguh sangat tragis. Dan ketika saat ini orang-orang yang sudah mempelajari ilmu nasab dan mempunyai data kalau nasab Habib itu tidak nyambung, akhirnya apa? Akhirnya mencemooh Gus Baha. Sungguh pun alimnya tidak diragukan lagi, tetapi kealimannya bukan di ilmu nasab, kealimannya di bidang ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih, itu kealimannya. Sungguh pun alim kayaknya apa? Tetap firasat, mimpi tidak bisa dijadikan dasar. Keyakinan tanpa bukti juga tidak bisa dijadikan dasar. Apa yang terjadi? Saat ini ada seseorang, Abah Setu namanya, yang menjadi Ketua PWI Laskar Sabilah Jawa Barat, menantang Gus Baha, menantang Kiai Syukron Makmun, menantang Buya Yahya, menantang siapa saja yang bisa membuktikan, menghadirkan bukti autentik kalau Habib dimulai datoknya Ubed bin Ahmad bin Isa, kalau bisa membuktikan data itu dengan secara autentik, catatan, buku, sejarah, filologi, kalau perlu data dari ahli purbakala, jika itu bisa dinyatakan sebagai bukti dan autentik, Abah Setu memberikan tantangan, siapa saja akan diberikan 200 juta rupiah, dan itu bisa dinego, mungkin bisa lebih besar lagi. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, saya nyatakan, saya katakan, sealim apapun, sehebat apapun yang namanya manusia, tidak sempurna, dia bisa salah. Dan itu harus kita sadari. Jangan kita terlalu fanatik karena orangnya kesogor, terkenal, diakui, lalu kita tidak mau menerima bahwa apa yang dinyatakan oleh Gus Baha itu benar-benar salah karena tanpa data, tanpa bukti.
menjadi peringatan juga bagi para ulama. Tidak cukup hanya membaca kitab kuning, kitab biru, kitab hijau. Tidak cukup, tetapi harus bisa menganalisa. Kalau hanya berdasarkan bacaan, literasi itu adalah buatan manusia. Bisa saja dipalsukan. Bisa saja ada maksud tertentu ditulis. Seperti tulisan yang menyebutkan Habib itu nasabnya sahih. Yang menulis semuanya itu adalah orang-orang yang tidak punya dasar karena tidak bisa membuktikan. Seperti alasan para Habib. Seperti alasan 7 orang kelompok yang dibentuk oleh Robito Alawi yang membuat buku keabsahan nasab Pak Alawi. Itu adalah buku sampah, buku yang tidak punya dasar sama sekali, karena dikutip dari tulisan-tulisan ulama yang tidak punya dasar sama sekali, di mana ulama itu hidup di abad 10 Hijriah, sementara yang diteliti, yang dibuktikan adalah orang yang hidup di abad 3, abad 4. Abad 3, abad 4 sampai abad 10 tidak ada catatan. Lalu dari mana ulama itu menyebutkan kalau Ubaid putra dari Ahmad itu ada? Dan karenanya, saudara sekalian, Mbah Setu berani membuat sayembara dan tantangan. Bahkan jauh sebelumnya, saya marbot masjid juga sudah berani menyampaikan tantangan dengan kemampuan waktu itu. Dan sampai sekarang belum ada yang bisa menunjukkan tidak besar 15 juta. Karena kekuatan marbot masjid, ya itu yang bisa ditawarkan. Bukan masalah nilainya, masalah keberanian siapa yang bisa menunjukkan fakta dan data. Bahkan saya sampaikan kepada siapa saja yang bisa mengajak pertemuan dengan Taufik Assegaf, ingin menanyakan tentang silsilah dan tantangan untuk melakukan tes DNA, yang berani mempertemukan. Waktu itu saya berani siapkan transportnya saja 10 juta. Ini marbot masjid. Nah, kekuatan, kemampuan Abah Setu ini melebihi dari itu. Maka siapa saja yang berani dan bisa membuktikan, termasuk tantangan utama tadi kepada Gus Baha. Ini artinya apa? Bahwa Gus Baha tidak boleh sembarangan ngomong berdasarkan apa kata orang, apalagi menurut informasi. Gus Baha tertipu dan dikadali oleh Rumel Abbas dari marga Assegaf. Terima kasih. Semoga saudara-saudara kaum muslimin muslimat tidak merasa dikecewakan oleh tantangan, atau tidak merasa bahwa Gus Baha adalah satu-satunya ulama yang tidak bisa salah, tidak bisa seperti itu. Gus Baha adalah manusia, dan kali ini sedang diuji karena berbicara bukan atas data, tetapi semata-mata berbicara berdasarkan perasaan, karena selama ini sudah terbangun komunikasi yang bagus, hubungan yang bagus dengan para habib, apalagi demi menghormati gurunya, yakni Mbah Maimun Zubair, di mana Mbah Maimun Zubair sekalipun menghormati habib, tetapi bukan berarti penghormatan itu sebagai tanda mengisbat kalau habib adalah keturunan Rasulullah. Itu yang harus dipahami oleh kita. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.